Oh, happy to hear that. Oke. And Zahro, halo Zahro. Bahagia Zahro ya. Dan Zahro sehat Zahro? Puasanya kuat ya? Oke, Zahro is not around. Oke. Enda, are you with us already? Enda? I cannot hear any voice, guys. Yes, Uncle. Halo, Enda. Sehat Enda ya? Sehat. Mana Fitri? Tahu lagi Uncle, ini dirit doang WA-nya. Kayaknya masih tidur deh. Halo Afi. Halo Kak. Oke. Wow, thank you ya kalian ya. Udah mau join lagi. Ada 11 orang. That's cool. I mean, you really spare your time for improving together here. I'm so happy to know that. Hello Mumin. Mumin sehat Min? Mumin ini adikku nih. Dia lagi di Biak, Jawa lagi, Indonesia Timur sekarang. Dia lagi pokoknya pengusaha di Biak lah. Min? Halo Min. Oke ya. Kayaknya udah cukup nih basa-basinya. Kita langsung mulai aja ya. Nah, kemarin itu beberapa hal saya udah coba drop di mana? Nah, ini guys. Hadir Ustadz. Oh, mantap. Thank you. Semoga saya bisa jadi Ustadz ya. Nah, ini loh guys. Saya udah bikinin untuk apa? Pertama tuh saya udah kirimin audionya. Ini untuk yang 30. Pertama itu kelihatan nggak? Ini jadi kalian bisa apa namanya? Kalian bisa download audio yang udah saya kirim ke grup. Ada audionya kan saya udah kirim ke grup. Nah, ini nih semua soal-soalnya ada di sini. Oke. Audionya tinggal kalian mau putar. Kalau lewat HP berarti masukin di file musik, pemutar musik. Terus kalian sambil buka Google Drive sambil jawab-jawab nih. Nanti kalau udah selesai jawab, ini ada 30 nomor. Kalian bisa tinggal masukkan kritikan buat kami, terus tinggal send jawabannya. Ada juga itu yang part A-nya ya, yang short conversation yang kemarin kita udah bahas sebelumnya. Terus part B-nya yang ini. Ini nih part B kan kalau part B dalam listening TOEFL itu dia ada 8 question guys. Nah, ada 2 orang yang udah jawab nih, keren-keren. Jadi tinggal kalian buka nih dari nomor, kalau part B biasanya dari nomor 31 sampai nomor 38 doang, ada 8 nomor. Jadi tinggal kalian lihat. Kelihatan nggak share screen saya guys? Ada. Ada ya. Tinggal kalian bisa download, terus tinggal kalian buka nih. Kalau mau lewat komputer atau laptop juga lebih bagus sebenarnya. Tinggal kalian putar, kalau agak bingung ulang lagi. Bisa juga kok lewat HP, tergantung bagaimana cara kalian aja. Terus yang ini listening part C-nya guys. Part C itu dari nomor 39 sampai nomor 50. Nah, kalian bisa gunakan juga nih untuk latihan-latihan. Audionya semuanya saya drop kok di WA kita. Jadi semoga bisa membantu ya. Oke guys. Udah ada yang coba ternyata nih. Yang part B-nya ada 2 orang yang coba. Part A-nya belum ada yang coba, sama part C-nya belum. That's cool. Oh, ada Nanes dan ada Nelson. Oh, good. Nah, semoga yang lainnya nanti bisa dicoba lah ya. Sekarang kita masuk guys. Hari ini kita akan berfokus lagi pada skill yang lain, karena kan kita tahu nih kalau TOEFL khususnya yang ITP itu ada
3 kompetensi skills kan ya. Yang pertama listening yang tadi, listening dari nomor 1 sampai 30 part A, listening dari nomor 31 sampai 38 part B, dan part C-nya dari 39 sampai 50. Selanjutnya ada structure. Structure ini terbagi dua, guys. Terbagi dua. Yang pertama itu find the correct answer. Pilih grammar yang tepat dari nomor 1 sampai nomor 15. Itu kita harus cari grammar yang tepatnya, mana yang tepat untuk melengkapi jawaban. Selanjutnya dari nomor 16 sampai nomor 40 itu mencari grammar yang error. Di mana nih letak yang salah grammarnya? Nah, tanpa berlama-lama kita langsung mulai ya. Nah, kayak kemarin saya udah bahas sedikit, saya akan ulang lagi, review lagi dikit, guys. Nah, ingat setiap sentence harus memiliki subjek dan verb, oke? Setiap sentence itu harus memiliki subjek dan verb. Subjek itu ada banyak modelnya. Nanti hari ini kita akan fokus pada belajar apa aja yang bisa menjadi subjek. Nah, nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita akan belajar apa aja yang bisa menjadi objek, gitu ya. Yang bisa menjadi verb. Tapi hari ini kita fokuskan aja dulu pada apa aja nih yang bisa menjadi subjek, guys. Bentar. Saya mulai dulu dari ini, annotate. Kayaknya ini nggak bagus. Oh ini lebih bagus. Oke ya. Nah, intinya kalau subjek selalu nih kayak I, nama orang, Amel itu jadi subjek. Heart disease itu juga subjek. The house itu juga subjek. Dan namanya dalam TOEFL to be atau kita sebut is, am, are, was sama were itu juga adalah disebut verb. Nah, kalau seperti ini gabungan ini is plus verb 3 ini adalah passive voice, yang mana yang dihitung verb adalah is-nya aja sebenarnya, tapi considered ini dia masuk dari bagian passive voice-nya itu verb 3. Sama kayak was built ini, verb-nya adalah was, built ini kalau kita sebut bahasa lainnya itu kita ingat dengan participle, yang mana dia adalah verb 3 bentuk dari passive voice. Kita lanjut. Nah, ini juga jika terdapat modal. Kalau ada modal, kayak apa sih modal itu nih? Will buy. Will buy ini dia masuk dalam satu kali, langsung satu verb. Will go. Saudara-saudara modal, ingat nih saudara-saudara modal ada will, ada would, ada can, ada could, ada might, ada might, ada should, dan ada must. Shall, ya, thank you. Ada juga shall. Shall ini, dia khususnya kalau menggunakan shall, subjeknya hanya untuk I sama we, baru bisa kita pakai shall. Tapi dalam English modern sekarang udah jarang penggunaan shall karena terlalu kaku dibilangnya. Jadi shall udah jarang ya, ingat. Nah, bagaimana penggunaan modal harus diperhatikan, guys. Penggunaan modal ini setelah will sama saudara sepupu lainnya, dia harus verb 1. Tidak boleh verb lainnya. Dan setelah modal tidak boleh tambahan to. Jadi kalau kita seandainya bilang I will to go, itu salah ya, karena tambahan to setelah modal. Nggak boleh ada to setelah modal. Atau biasanya orang-orang juga sering ngomong nih, you must to go, atau you must to know. You must to know. Nggak boleh. Karena kenapa? Karena setelah modal nggak boleh ada to juga. Jadi setelah modal harus verb 1 murni.
Oke, setelah modal itu harus verb 1 seperti Nanas will eat. Kalau O2 modal, nah benar, O2 juga modal, tapi modal yang berbeda lagi. Keluarganya O2 itu ada be supposed to, ada be supposed to, ada have to. Be supposed to, O2 sama have to juga adalah bagian dari modal. Nah, tapi dia kan modal yang udah pakai to. Jadi tetap ingat, setelah modal wajib selalu verb 1. Atau kita sebut basic verb bare infinitive, yang mana dia wajib verb 1 nih. Jadi ingat, the leftover will be eaten. Nah, be ini adalah bagian dari, be yang di sini adalah bagian dari verb 1. Yang mana dia dari is, MR. Yang mana ini adalah passive voice. Ingat ya, ini adalah passive voice, yang ini will be eaten. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak guys? Tentang modal. Biar nggak ada yang tersesat lagi nih. Mister, kalau supposed to itu apa? Untuk supposed apa? to. Supposed to juga adalah modal, tapi dia modal yang berbeda. Tapi walaupun dia selalu sama, umpama kalau supposed to itu, dia selalu ada to be sebelumnya. I am, artinya adalah harus ya. I am supposed to go now. Saya seharusnya pergi sekarang. You are, kamu seharusnya nggak lakukan itu. You are not supposed to do that. Nah, supposed to kan udah pasangan nih, suppose sama to. Setelahnya tinggal dilanjutkan aja pakai verb 1. Dan nggak boleh ya kita pakaikan verb ing. Nggak boleh. You are supposed to going. Nggak bisa, harus verb 1. Supposed to artinya harus juga, seharusnya sih, saran. Ada lagi? O2 juga sama artinya ya, harus. Apa? Berarti penggunaannya biasanya kan kalau harus kan biasa katanya yang lebih bagusnya kan have, misalnya I have kata Mister. Itu juga Mas nggak terlalu. Itu penggunaannya biasanya buat konteks bahasanya. Konteks yang seharusnya menggunakan kata-kata yang saran. Oh. Kamu seharusnya nggak lakuin itu loh. Sama penggunaannya dengan penggunaannya itu hampir sama dengan should. Hey, you shouldn't do that. Atau you are not supposed to do that. Jadi tinggal pilih mau yang simple pakai shouldn't atau you are not supposed to. Gitu ya. Ada lagi guys seputar modal? Bukan modal duit ya. Kalau modal duit gue nggak bisa kasih. Ada lagi? Aman ya? Kita anggap clear tentang modal ini. Jangan malu-malu ya. Kalau kalian bingung silahkan tanya. Pokoknya kita di sini belajar bareng. Nah, ini yang kemarin juga nih kita udah bahas. Dalam mau mengerjakan TOEFL, selalu nih kita harus fokus pada hitungan subjek verb. Selalu nih ya guys ya, ketika ada satu subjek, wajib ada satu verb. Ketika ada satu verb, wajib ada satu verb, satu subjek. Selalu berpasangan. Satu subjek, pasangannya satu verb. Wajib berpasangan, jangan dipisah. Karena yang dipisah saat lagi sayang-sayangnya sakit. Intinya ketika satu subjek adalah satu verb. Oke? Nah, tapi bagaimana kalau seandainya ada dua subjek? Nah, ketika ada dua subjek selalu ada juga dua verb. Itu pasangannya nih. Ketika ada dua subjek selalu ada dua verb. Nah, kalau udah ada seperti ini, wajib ada conjunction. Ketika ada dua subjek harus ada dua verb. Ketika ada dua verb wajib ada dua subjek. Tapi mereka itu dihubungkan satu conjunction. Oke. Kayaknya lagi di pengajian si Mukmin nih. Nah, ya emang dia selain jadi pengusaha, Mukmin juga adalah pengusaha ini di apa Ustadz di Biak. Jadi dia biasa bawakan ceramah di Biak gitu. Yang luar biasa dia masih pengen juga belajar gini loh. Keren. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi ketika udah ada dua subjek, harus ada nih dua verb juga guys. Dan dua subjek dua verb
dihubungkan sama satu conjunction. Bagaimana kalau seandainya ada 3 subjek? Nah, kalau ada 3 subjek, harus juga 3 verb. 3 subjek harus ada 3 verb, dihubungkan dengan 2 conjunction. Pertanyaannya sekarang, conjunction itu ada apa aja? Conjunction khususnya itu banyak banget ya. Conjunction itu banyak banget. Ada when, kalau kita sebutnya WH question, teman-teman mungkin tahu WH question ada why, ada where, ada who, ada what, ada apa lagi guys? When, ada however, ada how, ada however, wherever, whenever, whoever. Itu semuanya adalah conjunction. Ada juga because, itu conjunction. Ada for, itu conjunction. Dan saudara-saudara lainnya. Pokoknya conjunction kalau kita hitung emang banyak banget. Tapi yang paling sering muncul dalam TOEFL adalah yang ini, WH question sama that. WH question sama that itu conjunction yang paling sering muncul dalam TOEFL. WH question ini beragam ya guys ya. Ada where aja, ada wherever, ada how aja, ada however, ada what atau whatever, ada when atau whenever. Jadi mereka sering muncul sama that. That juga adalah conjunction. Jadi ingat, kalau dalam kalimat biasanya ada that, berarti itu indikasi ada 2 subjek sama 2 verb. Kalau dalam kata ada where, berarti indikasinya ada 2 subjek, 2 verb. Kalau tidak ada that sama WH question ini, berarti cuma ada 1 subjek sama 1 verb. Selalu gitu hitungannya dalam TOEFL ya. Kalau ada WH question, dia WH question yang tadi udah kita sebut ditambahkan dengan that, berarti ada 2 subjek atau 2 verb. Tapi kalau seandainya gimana kalau ada 2 WH question-nya? Berarti ada 3 subjek sama 3 verb. Gitu aja. Tapi kalau tidak ada WH question sama sekali, ya udah. Atau tidak ada WH question, tidak ada that, berarti cuma 1 subjek sama 1 verb. Gitu aja. Tapi kan nggak semuanya conjunction WH question. Iya, emang nggak semuanya. Kayak seperti kalau kita lihat nih, di sini ada after. Nah, after juga masuk dalam conjunction, guys. Jadi ingat, jangan terlalu terkecoh ya. After juga adalah conjunction. Jadi ketika after adalah conjunction, secara otomatis maka harus ada 2 subjek sama 2 verb. Seperti ini subjeknya Reza sama Rina. Verbnya looked sama left. Ini ada conjunction-nya juga ternyata, ada while. Iya, conjunction while juga adalah conjunction, guys. Berarti harus ada 2 subjek sama 2 verb. Ada Rizky sama Rani nih sebagai subjek. Ada bout sama bout juga sebagai subjek. Sebagai verb, maaf. Sebagai verbnya. Ada after yang di depan nih. Jadi tetap, walaupun conjunction-nya ada di depan, ingat ya, walaupun conjunction-nya ada di depan, tetap hitungan subjek verbnya harus 2. Nih, she adalah subjek, we adalah subjek. Arrives adalah verb, are going adalah verb. Momen, Asegaf, aduh ponakan lagi. Meet dirimu ponakan aku yang baik hati luar biasa tampan. Nah, kita lanjut ya. Ternyata ada juga conjunction yang lainnya. Ada because. Because juga masuk dalam conjunction, guys. Berarti dia ingat tetap harus ada subjek verbnya 2. Subjeknya adalah Akbar sama he. Ada is adalah verbnya sama does not, won't. Itu hitungan dalam 1 verb. Oke ya. Ada because juga di depan. Maka subjek verbnya ada 2 juga. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu, guys. Silakan. Asegaf, ponakan, aman? Aman ya, teman-teman ya? Teh Nanas aman ya? Bangun. Aman. Endah aman? Fitri aman, Fitri? Fitri? Nggak makan Indomie lagi, Fit? Oh, puasa, sorry. Kita lanjut, guys. Nah, ini Fitri yang kemarin ini. udah ponakan
usaha mulu. Pokoknya jadi orang kaya dulu, baru semua mau dekat. Lanjut ya. Nah, ternyata Ya, hampir bisnis. udah dulu ponakan. Ada juga nih yang modalnya hampir sama kayak because, tapi dia tidak dihitung sebagai conjunction, yaitu because of. Jadi ingat, kalau ada because of, dia bukan conjunction guys. Dia itu hanya preposition. Nah, apa yang membedakan antara because of sama because? Kalau because of, di depannya adalah noun atau langsung verb ing. Jadi di depannya because of itu biasanya langsung noun. Because of ya. Kalau di depannya because, setelah because adalah subjek sama verb. Ingat tuh perbedaannya. Nah, kayak ini nih. Because, ya kan? Kelihatan kan? Setelah because, nih dia the rising production. Dia tidak lagi subjek verb. The rising production cost. Tapi dia adalah langsung noun. Sama nih, because of the family love and support. Family love and support. Love and support bukan lagi dihitung verb ya guys ya. Ini udah noun. Karena rasa cinta dan dukungan keluarga, because of. Sama nih, because of feeling unwell. Dikarenakan merasa tidak enak. Jadi bukan di depannya bukan subject verb. Maka ketika ada because of, ya udah dia bukan conjunction, berarti tetap hitungannya satu subjek, satu verb. Oke? Nah, kita kembali sedikit ya. Lihat nih bedanya antara setelah because. Kalau setelah because, dia di depannya adalah subject verb. Mungkin kalian bisa lihat di sini nih. Kelihatan nggak lambang ininya? Highlight-nya, highlight pen-nya. Nah, ini ya setelah because. Setelah because ada subject verb. He does not want. Setelah because ada subject verb. Beda tadi dengan setelah because of. Setelah because of hanya langsung noun doang atau langsung verb ing. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Aman ya, karena ini juga sebenarnya udah minggu lalu nih. Nah, kita mulai. Sekarang, tapi saya sering bingung, apa itu subjek? Oke, kita mulai ya, guys. Pada dasarnya, ketika kita mau melihat subjek, ada 6 cara untuk melihat apa aja yang bisa jadi subjek. Nah, ini nih, guys. Ada 6 cara yang bisa menjadi subjek. Pertama, yang paling dasar adalah noun. Yang paling dasar adalah noun. Apa aja noun? Noun banyak ya, kategori noun. Kategori noun banyak banget. Noun artinya kata benda. Tapi dalam bahasa Inggris, kata benda itu meliputi banyak hal. Oke? Kata benda itu meliputi banyak hal banget. Apa aja sih yang bisa masuk dalam noun? Manusia. Kayak Endah, itu noun. Oke? Nanas, itu noun. Asegaf, itu noun. Hewan, cat, itu noun. Dog, lion, itu noun. Apalagi pekerjaan, teacher, security, itu noun. Oke? Anggota tubuh, hair, eyes, nose, mouth, ears, itu noun. Oke? Jadi yang bisa masuk menjadi subjek, karena subjek selalu terbentuk dari noun. Gitu. Objek pun kayak gitu, tapi kali ini kita fokusnya pada subjek ya. Jadi noun itu banyak, termasuk yang bersikap tidak nyata atau abstrak, tidak ada bentuknya. Kayak kebahagiaan. Kebahagiaan. Nah, ingat nih guys, kalau udah ada bahasa Inggris tulisannya kayak gini, nas-nas belakangnya, happiness, itu adalah noun. Happiness atau sadness. Yang ada nas-nasnya, jomblo ngenas. Pokoknya yang ada nas-nasnya itu noun ya. Sadness, happiness. Apalagi biasanya banyak sih. Ada juga yang ada meant kayak egg,
agreement, perjanjian. Development, ini juga noun, perkembangan. Jadi yang nggak ada bentuknya juga, kayak ada ment-nya ini, itu juga noun ya. Ingat tuh, nanti kayaknya saya bakalan munculkan ada 13 perubahan noun. Ada 6 perubahan dari verb kata kerja berubah menjadi noun. Kayak tambahan meant, agreement. Kayak tambahan tion dari decide, memutuskan menjadi decision, keputusan. Nah, itu penambahannya tuh. Ada inform, memberikan informasi. Ada information, artinya informasi. Information itu noun. Jadi ingat ya. Jadi banyak nih yang bisa menjadi subjek. Jadi yang akhirannya tion-tion, yang akhirannya tion-tion itu juga subjek, itu juga noun ya guys ya. Information, decision, ini juga noun. Oke? Dan masih banyak lagi noun lainnya. Jadi banyak banget noun itu. Nama orang juga noun, pekerjaan noun. Kayak love, cinta. Nah, love bisa jadi noun, bisa jadi verb. Jadi tergantung nih. Nama kota semuanya noun. Jogja, Medan, Jakarta itu noun. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu guys. Apa aja yang bisa jadi noun? Halo guys. Aman ya? Nah, selanjutnya yang bisa jadi subjek nih. Yang bisa jadi subjek ada kita sebut dengan pronoun. Pronoun itu ada apa aja? Pronoun itu kalau saya suka sebutnya pakai nama orang. Ayu Dewi, si Ayu Dewi, sama she, he, dan it. Ini adalah pronoun, kata ganti. I untuk saya, you untuk orang kedua, artinya kamu. We, they untuk mereka. Pokoknya lebih dari satu orang. Jadi kalau umpama cuma mukmin, mukmin itu adalah he, satu orang cowok. Jadi kalau seandainya udah mukmin and asegaf, baru dia adalah they, berarti 2 orang. Oke? We itu kita. She pokoknya untuk kata ganti satu orang nih cewek. He untuk satu orang cowok. It untuk satu orang non-person. Non-person ya kalau it. Jadi bisa mau pakai sun, matahari. Bisa mau pakai cat. Jadi bisa nih. It. Oke? Aman nih sampai sini guys. Apa yang bisa menjadi subjek? Halo? Yang bisa menjadi subjek, pertama kita pahami ada noun sama ada pronoun. Aman ya? Oke. Kita lanjut, guys. Selanjutnya, nah yang ketiga ini yang... Oh, silakan Nanas, silakan. Masih apa? Bingung kalau sebenarnya kayak misalnya apa ya? Sampling atau the treating gitu kan ada treatment itu kan kata noun, tapi kalau misalnya the treating pakai ing gitu atau sampling is biasanya gitu. Thank you, menarik nih pertanyaannya Nanas. Itu juga masuk dalam noun. Jadi verb ing itu udah nggak dihitung lagi verb, tapi dia sebutannya gerund. Segala bentuk verb ing itu sebutannya adalah gerund. Dan gerund itu bisa menjadi noun. Ada juga di sini saya udah simpan. Gerund juga bisa menjadi subjek. Oke, nanti habis ini kita lanjut ya. Thank you Nanas pertanyaannya. Jadi tadi kalau treatment dia menjadi noun yang biasa, tapi kalau treating itu menjadi gerund. Kalau sample itu noun, sampling itu verb ing, gerund. Kayak swim, berenang. Swimming itu gerund, itu bisa jadi juga noun atau subjek. Oke ya. Kan kita sering bilang nih, swimming is my hobby. Reading is my hobby. Sleeping is what I like. Kayak gitu ya. Banyak toh. Thank you Nanas. Berarti
Aha, Berarti lanjut, ini nggak apa-apa. kalau treatment is sama the treatment, berarti harus ada selanjutannya. Maksudnya itu kalau konteksnya artinya sama aja, atau kalau gerund gitu, ya the treating of harus ada apanya, atau kalau treatment is titik-titik-titik gitu, atau gimana? Iya, harus. Konteksnya artinya sama aja atau gimana? Konteksnya sebenarnya hampir sama aja, tapi tergantung penggunaannya yang kayak gimana. Jadi kalau treatment itu perawatan, treating itu artinya merawat. Jadi kalau the treatment is important for our body. Oke. Nah, tapi kalau treating merawat apa nih? Jadi kita harus pakai treating our body is important. Sama nih kayak apalagi kalimat tadi, swimming berenang. Swimming apa dulu nih, kita mau lanjutnya di apa? Swimming is my hobby, berenang itu hobiku. Sebenarnya kayak gitu-gitu aja penggunaannya. Oke? Jelas nih? Oke ya. Oke. Ada lagi guys yang masih agak bingung? Oke ya, kita anggap aman. Kita lanjut guys. Nah, ini nih. Yang pertama tadi udah jadi noun, ada pronoun yang bisa jadi subjek. Selanjutnya ada phrase. Nah, ini yang bikin banyak bingung semua pembelajar TOEFL. Karena phrase terlalu besar. Phrase itu terlalu banyak. Kita harus ingat, phrase itu adalah kumpulan noun. Ingat ya, phrase adalah kumpulan noun atau kumpulan kata lah kita bilang. Phrase adalah kumpulan kata yang tidak memiliki subjek verb. Yang tidak berurutan subjek verb. Phrase, ingat nih, phrase kumpulan kata yang tidak berpola subjek verb. Pokoknya dia cuma ya udah kalau noun doang. Kalau gerund doang sama noun lainnya. Intinya dia tidak ada verb-nya. Tidak ada verb-nya seperti apa? Old wood, kayu yang lama. Atau kayu yang udah lama banget. A good book. A good book itu masih frase. Oke, a good book masih frase. Jadi, kalau seandainya kita bilang seperti the teacher. The itu masih artikel. Teacher adalah noun. The teacher masih noun phrase. Gitu ya. Atau kita bilang the new laptop. The new laptop ini masih frase. Kenapa? The adalah artikel, new adalah adjektif, kata sifat, ya kan? Laptop adalah noun. Dia masih gabungan antara the new laptop tapi belum ada verb-nya. Jadi ini masih frase. Ada lagi yang bisa kita masukkan dalam kategori frase juga nih guys. Umpama Anita, Nanas, and Fitri. Ini masih frase. Walaupun ada juga yang bilang ini adalah subjek, double subjek, sampai triple subjek. Tapi ini adalah bagian dari frase. Kenapa? Masih kumpulan banyak. Masih kumpulan para noun. Masih kumpulan nama, belum ada verb-nya. Kalau Anita, Nanas, and Fitri, verb-nya adalah are. Kita bisa pakai Anita, Nanas, and Fitri are women. Atau Anita, Nanas, and Fitri go to market. Nah, baru dia jadi sentence. Tapi kalau cuma kumpulan nama doang, tidak ada verb, itu masih frase. Oke? Jadi kalau frase itu tidak ada verb, tidak ada to be, is, mr, was, were, tidak ada verb 1 atau verb 2-nya. Jadi itu adalah masih kategori frase. Sampai sini pemahaman frase aman? Jadi lihat nih di sini, old wood adalah frase, a good book adalah frase, black cat adalah frase, the new computer itu frase. Dia lengkap menjadi sentence ketika udah ada old wood is. Nah, ada is ini baru deh dia tambahkan penjelas. Oke. Baru dia masuk dalam kategori sentence, kalimat.
Tapi kalau belum ada kata kerjanya, catches, is, atau go, atau went, atau sleep, berarti masih frase. Jadi ini masih frase. Ini juga masih frase. Black cat, frase. Ini juga frase. Di belakang ini ada frase nggak ada. Best friend juga frase. A mouse in the kitchen adalah frase juga. Tapi frasenya menjadi objek. Oke? Sampai sini ada pertanyaan guys tentang apa itu frase? Jadi ingat, frase pun noun phrase bisa menjadi subjek. Aman guys? Aman ya? Frase. Nah, selain itu, tadi kita udah fokus nih pada noun phrase. Ada juga frase selanjutnya yang kita sebut sesuai pertanyaan juga Nanas tadi. Gerund. Atau kita sebut dengan gerund phrase. Nah, swimming. Swimming itu udah bukan lagi dari keluarga verb, tapi dia udah masuk gerund. Ingat, segala bentuk verb ing adalah gerund dengan masing-masing cara penggunaannya. Segala bentuk verb ing adalah gerund ya guys ya. Segala bentuk verb ing adalah gerund dengan segala bentuk penggunaannya. Jadi bisa dia cuma gerund berdiri sendiri kayak ini. Swimming is my hobby. Jadi dia gerundnya berdiri sendiri nih. Oke? Swimming is my hobby. Atau kita bilang reading makes me smart. Membaca membuat saya pintar. Nah, iya kan? Reading makes me smart. Nah, di sini perlu kita garis bawahi guys. Setiap gerund itu adalah singular. Gerund itu adalah singular. Jadi walaupun kalian bilang kayak gini, reading many books. Ini tetap singular, walaupun many books-nya adalah plural. Reading many books bukan are ya, tidak boleh. Reading many books are fun, nggak boleh. Reading many books is fun. Membaca banyak buku itu menyenangkan. Atau kalian bilang, buying many clothes makes me happy. Membeli banyak pakaian membuat saya bahagia. Shopping. Shopping gives me pleasure. Nah, jadi ingat, setiap gerund itu singular. Jadi kalau udah ada gerund, verb-nya wajib is atau was. Kalau untuk lampaunya was. Kalau untuk verb satunya wajib pakai s setelahnya. Kayak reading makes me. Kayak buying many clothes gives me. Ingat ya, setiap gerund adalah singular. Dan gerund juga bisa menjadi subjek. Yang mana dia bisa jadi gerund biasa. Atau di sini kalian bisa lihat swimming. Atau menjadi gerund phrase seperti loving Amel is my purpose. Mencintai Amel istri gua. Iya, adalah tujuan hidupku. Atau ini adalah, ingat, ini adalah gerund ya, gerund phrase namanya. Kenapa disebut gerund phrase? Karena terdiri dari dua kata dan belum ada verb-nya, gitu kan? Nanti verb-nya ditambah dengan is. Ada juga nih gerund phrase lainnya. Having Kinan in my life, memiliki Kinan di dalam hidup, is the best moment forever. Adalah momen terbaik selamanya. Nah, ini adalah gerund phrase juga, guys. Gerund phrase. Yang mana ini tetap adalah singular. Atau studying TOEFL. Belajar TOEFL makes me dizzy. Ingat, dia selalu pakai verb SIS. Karena kenapa? Ini adalah bentuk singular. Playing football always makes me happy. Reading a whole day, having many friends makes me tired. Memiliki banyak teman membuat saya lelah. Jadi ingat ya, walaupun di depannya ini ada SS-nya,
tetap subjeknya adalah gerundnya. Subjeknya adalah selalu gerund. Nih, ini nih. Ada hal kelima nih yang bisa menjadi subjek. Ada pertanyaan di sini guys? Tentang gerund? Ayo. Ada, Aman ya? Mister. Silakan. Hanya mulu. Nggak apa-apa, Itu, bagus lah. Kalau habis gerund tuh itu Mister selalu subjek gitu maksudnya. Kalau Nanas mulai baca kayak the treatment of waste gitu kan pakai of gitu. Apa itu salah sebenarnya selama ini gitu? Atau Nggak salah kok. maksudnya Perawatan setelah sampah gerund itu tuh benar. berarti setelah gerund tuh selalu subjek atau ada apa lagi gitu atau gimana? Mister? Bebas kalau the treatment itu adalah noun yang biasa ya. The treatment of waste. Kalau treating ya, the Ya, treating. treating. Nah, kalau treating biasanya dia langsung kalau setelah gerund biasanya dia langsung pada nounnya. Nounnya apa? Kayak the treating of waste itu bisa tuh. Atau the treating kalimat lain lagi seperti reading many books atau kan langsung noun tuh. Atau kita bilang swimming, berenang di kolam renang, swimming in swimming pool. Dia langsung tuh harus menjelaskan setelah gerund ini apa yang dilakukan nih sebenarnya. Kayak apa lagi ya yang gerund? Eating, makan. Eating many dates, memakan banyak kurma. Jadi harusnya seperti itu. Langsung noun aja untuk memperjelas. Bisa juga mau langsung verb. Oke. Aman, Nanas? Oke, teman-teman yang lain gimana? Inilah yang bisa menjadi subjek ya, guys. Ini yang bisa jadi subjek. Nah, terakhir, tadi kan udah ada 4 nih. Udah ada nih, yang pertama noun biasa, kedua pronoun, ketiga ada frase yang kumpulan apa? Kumpulan kata. Yang keempat ada gerund atau gerund phrase. Selanjutnya ada ini, to infinitive yang kelima nih. To infinitive itu apa? To infinitive itu sebenarnya nggak jauh beda nih. To infinitive itu hanya to ditambah verb 1. Nah, kalau tadi kita bilang reading novel, dia di sini cuma pakai to read a novel, to make you happy, to be with you, to travel in many countries. Jadi ingat, setiap to infinitive juga, setiap to infinitive adalah singular. Setiap to infinitive, kalian bisa pakai nih, to read a novel makes me happy. Bisa juga kayak gitu. To make you happy is my dream. Untuk membuatmu bahagia adalah mimpiku. It's my dream, Mas. Kapodakia is my dream. To go to Kapodakia, gitu kan? Benar nggak sih Kapodakia? Lupa nama. Lupa. Kapodakia ya? To go to Kapodakia is my... But is my dream is Fitri. Ponakan, I kill you. Makanya tampan dan berwibawa dulu biar punya banyak cewek. To go to Kapodakia is my dream. To go itu adalah to infinitive-nya, guys. Oke? Okay? Atau kalian mau bilang lagi to infinitive lainnya. To swim is my hobby. Bisa juga. Jadi penggunaan to infinitive sebagai subjek itu sama dengan gerund sebagai subjek. To swim is my hobby. Jadi ini ya yang bisa menjadi subjek. Oke? Ada tadi gerund, ada to infinitive. Sampai sini ada pertanyaan dulu, guys. Ayo. Aman? Aman nih?
Aman ya? Oke deh. Saya anggap aman. Kita lanjut nih kalau udah aman nih tentang penggunaan verb. Nah, selanjutnya yang membingungkan dan sulit banget juga pemahaman tentang subjek itu adalah noun clause. Nah, tapi nggak usah pusing. Noun clause juga biasanya ingat ini apa sih noun clause itu? Noun clause adalah gabungan gimana ya kalau kita bilangnya? The person whom salah garis gua. Nah, the person whom I like. The person di sini berperan sebagai subjek pertama nih. Whom adalah conjunction. I adalah subjek juga nih. Like. Nah, like-nya ini adalah verb. Pada intinya sebenarnya hitung aja. Oh, udah ada dua subjek, udah ada satu conjunction whom. Maka harus ada dua subjek sama dua verb. Verb yang subjek yang pertama the person, subjek yang kedua I. Like adalah verb yang pertama, has adalah verb yang kedua. Tapi ingat guys, mungkin noun clause saya bakalan jelaskan pada pertemuan lainnya. Karena untuk jelaskan noun clause itu panjang banget, butuh benar-benar setengah jam untuk memahami. Yang penting ini modelnya dari noun clause. Kalian bisa lihat nih, the car that I bought. Noun clause ini adalah seperti orang yang saya temui kemarin, the person I met yesterday. Jadi ada kalimat yang, apa yang dia masak, what she cook. Apa yang diucapkan presiden, what president said. Bagaimana kamu bisa menjadi populer, how you become popular by someone. Jadi ada kalimat yang biasanya itu menjadi noun clause dan masih ada pengertian lain untuk noun clause. Tapi inilah salah satu yang bisa menjadi subjek adalah noun clause. Sampai sini ini bakalan saya jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya yang lainnya ya. Tapi intinya kalau teman-teman udah paham tentang penghitungan verb sama subjek dari 5 ini guys, dari noun, pronoun, phrase, gerund, sama to infinitive, biasanya akan lebih mudah lagi ketika mengerjakan soal-soal structure, karena udah nggak terlalu rumit pemahamannya. Oke, sampai sini ada dulu pertanyaan guys, sebelum kita mulai kerja soal-soal. Aman ya? Oh, karena udah banyak, saya ingatin lagi teman-teman guys, semoga ini soft reminder aja sih, karena kalian nggak bertanya nih. Ini saya cuma ingatin karena setiap minggu mungkin ya bakalan saya kirimkan juga audio tentang listening. Nah, audio listening itu ada kayak gimana? Kalian bisa buka nih. Ntar ada hal yang bermasalah nggak kalau saya perlihatkan WA aku? Aman. Nah, ini mana ya? Mana sih TOEFL? Mana TOEFL-nya guys? Nah, TOEFL. Bentar guys. Kalian fokusnya di sini ya, Pokoknya di sini. Nah, ini saya kirimkan nih audionya ya. Ini audio untuk part B. Oke. Yang di sini audio untuk part A. Audio untuk part A. Nah, ketika kalian udah download audionya, kalian bisa nih sorry, salah harusnya tadi saya jangan disebut. Lihat aja. Sorry. Sorry. Maaf guys. Nah, maksudnya kalau kalian udah download, teman-teman, bisa nih kalian download yang part A ini nih, ada 30 soal untuk latihan-latihan. Kalau kalian mau kasih teman juga mungkin, tapi bagusnya kalian kerjain dulu. Ini belum ada yang kerjain. Dan yang ini part B-nya kalian tinggal download, terus kerjain aja.
Jadi bisa lewat komputer, bisa lewat HP kalian juga. Bisa kok. Karena saya juga udah coba pakai HP. Jadi saya download, terus saya putar sebagai pemutar musik, baru saya buka Google Form-nya. Pas saya buka Google Form-nya, ya udah tinggal jawab-jawab. Ini udah ada 2 orang yang jawab untuk part B. Selanjutnya ada part C. Part C ini ada 12 soal dari nomor 39 sampai nomor 50. Itu sih. Itu. Semoga nanti teman-teman bisalah latihan-latihan. Oke? Oke ya. Nah, kita udah tadi pembahasan tentang apa itu subjek dan apa aja yang bisa membentuk subjek. Yang pertama ada noun. Noun yang biasa seperti agreement dan semuanya. Tergantung ya, kalau udah umpama nounnya adalah singular berarti subjeknya is. Kalau nounnya berarti verbnya is. Kalau nounnya plural kayak they, we, maka pakainya are. Dan itu teman-teman bisalah pahami. Ingat kan ya, kalau I pasangannya you, they, we, are, ya kan? She, he, it, is, gitu. Kalau memang ada yang masih agak bingung, ya udah pertemuan selanjutnya kita kembali dulu ke dasar yang itu, tapi sedikit aja, baru kita masuk lagi yang selanjutnya. Selanjutnya bakalan kita bahas kayaknya tentang subjek atau reading deh. Karena kan TOEFL kita udah lagi nih. Nah, selanjutnya selain noun ada pronoun. Pronoun ada I, you, they, we, she, he, it. Kalau saya biasanya maaf, saya bakalan ngomong agak nggak enak nih. Kalau saya untuk mengingat apa itu pronoun, saya cuma langsung she, I, you, they, we. She adalah she, he, it. I, you, they, we adalah I, you, they, we. Jadi saya akan selalu ingat yang simpel itu. Karena kita cenderung mengingat hal yang apa? Yang buruk sih. Saya akan selalu kayak gitu tuh. Jadi she pasangannya adalah is, he adalah is, it adalah is, I pasangannya you adalah you are, they adalah are, we adalah are. Biasanya pasangannya kayak gitu. Tapi kalau bentuk lampau beda lagi ya. Kalau bentuk lampau she, she, he, it. Ini pasangannya was, halo. Bentar ya guys ya, gue lagi nulis. Nah gini. Oke, inilah pasangan-pasangannya kalau bentuk lampaunya. Tapi nanti saya coba buat lagi lebih detail pertemuan selanjutnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak guys? Oh, tadi ada pronoun, ada juga frase, gerund, sama to infinitive yang bisa menjadi subjek. Kayaknya aman ya, guys? Aman nggak? Aman? Oke, kalau udah aman, kita lanjut. Bentar. Kita lanjut ya, kita mulai kerja soal. Udah bisa kan nih? Saya udah siapin soalnya, cuma ada 12 soal. Cuma ada 12 soal, 6 soal mencari grammar yang benar, 6 soal mencari grammar yang salah. Oke? Nah, kita mulai aja kalau gitu. Semoga semuanya ready. Silahkan nomor 1 sama nomor 2-nya drop di question, di chat box. Apa jawaban kalian? Silahkan guys. Ingat ya hitungan-hitungan verb-nya. Silakan drop di chat box jawaban kalian. Nomor 1 sama nomor 2-nya.
Oke. Nomor satunya saya salah. Soalnya double. Berarti nomor satunya udah jelas ya. Udah benar nih. Antara alfa sama bravonya benar guys. Gua salah lihat. Ini kita langsung bahas ya. Kenapa jawabannya ini guys? Kenapa jawabannya Indiana Lost River adalah travels? Karena ini singular kan? Satu doang. Nah, kalau dia satu, maka pakainya adalah travels. Jadi alpha sama bravo benar nih. Kenapa kita nggak bisa traveling? Karena di sini belum ada nih. Mana subjek, mana verbnya di sini? Indiana's Lost River. Ini udah subjek, ya kan? Verbnya belum ada, guys. Underground ini bukan verb. For a distance ini juga bukan verb. For yang di sini bukan berfungsi sebagai conjunction. Maka yang di sini kita butuh adalah verbnya. Ketika subjeknya hanya Indiana's Lost River, maka verb yang dibutuhkan adalah verb SIS atau yang kita sebut dengan verb 1. Nah, maka tambahkan travels karena subjeknya singular. Oke. Jadi yang benar adalah travels. Jadi alpha, yang jawab alpha sama bravo itu benar ya. Gua yang salah nih, emang cowok selalu salah emang. Aduh. Oke. Nah, nomor 2-nya kalian bisa lihat sendiri guys. Nomor 2-nya di sini dia berkata nih, the 1980s explosion of the first volcanic eruption in the continental United States in over 60 years. Di sini tidak ada conjunction-nya. Nah, kalau tidak ada conjunction, kita sepakat bahwa subjek sama verb-nya hanya satu. Kayak tadi ya, subjek verb-nya hanya satu kalau nggak ada conjunction. Maka yang paling tepat, the 1980s explosion of, kalau cuma Mount Central Helens ini, jadi dia belum ada verb-nya. Di sini kan nggak ada verb-nya. Nah, otomatis kita langsung nih, eliminasi alpha, kita langsung eliminasi guys. Alpha langsung dieliminasi. Alpha nggak bisa. Karena kenapa? Karena dia tidak memberikan verb. Was the mountain, ini masih bisa kita masuk. It was, ini double lagi subjek. Nggak bisa. Nggak bisa double subjek. Karena tambahkan setelah explosion of, tambah lagi it was. Nggak ada. Maka yang paling tepat adalah antara Bravo sama Delta. Nah, setelah itu kita pilih. The 1980 explosion of, setelah of ini biasanya tidak langsung verb, tapi noun dulu. Maka yang paling tepat adalah the 1980 explosion of Mount St. Helens. Baru deh tambahkan verb yang was. The first volcanic eruption gitu. Jadi hitungannya subjek 1, verb-nya juga 1. Dari sini 19 explosion of sampai Mount St. Helens adalah subjeknya. Baru was adalah verb-nya. Sampai sini ada pertanyaan guys? Teman-teman aman? Hatinya aman? Aman ya? Oke. Kita lanjut ya. Nah, yang ini guys, apa nih kira-kira nih? Coba. Hitung, udah ada subjeknya belum? Udah ada verb-nya belum? Ayo, jawab di chat box guys. Nomor 3-nya apa?
Yuk, isi yuk di chat box. 2 menit ya guys ya. Ingat ya, kalau untuk TOEFL structure ini, dia ada 40 soal, hanya 25 menit. Berarti nggak cukup 1 menit 1 soal. Nah ya udah. Dia kan kalau soal aslinya ya, kalau di ujian TOEFL asli, dia hanya 25 menit dengan total jumlah soal untuk structure itu 40 soal. Jadi benar-benar harus berpikir cepat. Ayo. Ayo guys. Ayo. Nomor 3 sama nomor 4-nya apa guys? Ayo, silahkan. Static electricity. Nah, one cloud to another or between clouds and the ground creates lightning. Creates di sini adalah verb. Creates di sini adalah verb. Udah ada verbnya. Satu verb. Ada conjunction nggak? Nggak ada conjunction. Or sama N ini belum maksud conjunction untuk menambahkan subjek verb. Berarti cuma ada satu subjek sama satu verb. Maka nomor 3-nya, kalau dia ditambahkan flows ini berarti penambahan verb. Flows from. Dan tidak ada conjunction utama. Berarti nggak bisa nih. Flows from. Is flowing from juga salah nih. Karena tidak ada conjunction. Maka yang bisa menjadi jawabannya adalah antara Bravo sama Charlie. Tapi static electricity, the flow from, ini nggak bisa. Maka yang tepat kita gunakan gerund. Static electricity flowing from. Static electricity kalau udah ada gerund di tengah-tengah gini, maka artinya adalah aktif. Yang mana artinya yang mengalir dari. Ingat ya, kalau gerund ada di tengah-tengah gitu, biasanya artinya adalah aktif. Umpama, the person going to market is my friend. Nah, maaf ya, salah tulis tuh. Ulang. The person going to market is my friend. Nah, kalau seperti ini guys, maka the person going to market itu artinya orang yang pergi ke pasar. Going itu menjadi artinya aktif yang ditambahkan yang. Maaf. Oke. Orang yang pergi ke pasar adalah temanku. Sama nih. Static electricity yang mengalir dari one cloud to another or between clouds and the ground creates lightning. Nah, maka yang paling tepat di sini menggunakan gerund yang berbentuk aktif, flowing from. Oke, ada pertanyaan nggak guys? Aman ya? Nah, nomor 4-nya apa guys? Ayo. Nomor 4-nya ada yang udah jawab? Nomor 3-nya Charlie ya guys ya. Nomor 3-nya Charlie. Nomor 4-nya, ayo. Nah, nomor 4-nya, di sini kan
Ini kalau kita dalam bentuknya, ini adalah apositif. Wow, bingung ya. Nanti juga saya coba jelaskan apositif ya guys ya. Berarti saya udah punya beberapa utang nih tentang apositif sama noun clause. Apositif adalah yang paling sering juga masuk nih dalam TOEFL, soal-soal TOEFL. Apa itu apositif? Apositif itu adalah noun yang diapit 2 koma. Nih, koma pertama, koma kedua. Ini adalah masih noun. Ini noun dia nih. Dua-duanya ini adalah noun. Atau kita sebut subjek. Subjek yang diapit 2 koma. Maksudnya kayak gimana? Lihat nih. The model T-car. Model T-car introduced in 1908. Model T-car yang diperkenalkan pada tahun 1908. Nah, ini adalah masih subjek nih. Hanya dibedakan dengan koma, dipisahin. Nah, ini introduce di sini tidak berfungsi sebagai verb, tapi participle. Oke. Dia berfungsi sebagai participle, ini adalah bentuk apositif. Maka yang di sini masih kurang adalah verb-nya. Dan yang paling tepat sebagai verb di sini kita tidak bisa pilih a price if. Ini belum menjadi verb. To be priced at juga bukan verb. The price was ini hampir benar, tapi yang lebih tepat adalah was priced. Dihargai atau diberikan harga sekitar $850. Maka yang paling tepat adalah delta. Oke, ini hitungannya juga satu subjek, satu verb. Dari sini sampai sini adalah subjek, verb-nya adalah was, price. Ini juga bentuk dari passive voice. Oke, makin pusing. I get you guys, it's okay. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan guys? Ntar saya note dulu di WA saya ya. Berarti yang kita butuh adalah, kok kagak bisa guys? Yang kita butuh adalah apositif, participle, sama apa tadi? Sama apa tadi guys yang saya bilang? Apositif, participle. Saya lupa. Ya udah. Ada pertanyaan dulu sampai sini guys? Biar nggak terlalu pusing. Aman ya? Jadi nomor 3-nya tadi adalah nomor 3-nya adalah Charlie. Nomor 4-nya adalah Delta. Oke ya. Kita lanjut pada nomor 5 guys. Silahkan. Nah ini mudah nih. Hitung subjek verb juga. Nomor 5 dulu. Halo Anita. Halo. Ayo, Sampaikan ayo. dengan jelas. Halo. Sehat ya Anita ya. Ini ke yang kedua. Suara saya masuk nggak? Wih, Anita lagi seminar juga nggak? Keren banget. Oh, lagi habis presentasi sama lagi bootcamp sel. Wow, keren. Anita calon menteri apa ke depannya Anita? Mau jadi menteri Pertamina ya? Apa? Lupa gua sebutannya. Keren loh, Anita cerdas banget anaknya nih. Enggak. You di Unpad kan? Serius. Oh, Undip. Oh, Undip. Oh iya, Undip. Sorry. Anak Undip nih guys. Bukan Yang Royal, tolong. Ponakan. I kill you ponakan. Lihat yang glowing langsung bingung lu. Ayo guys, nomor 5, nomor 6-nya. Nomor 5 dulu guys. Nah, lihat kalau udah ada 2 subjek atau 2 verb. Ayo, nomor 5
ini, bentar ya guys ya. Kok kagak bisa gue bawa kemana nih? Nah, ini adalah verb-nya. Reacts, ini udah ada verb. Yang mana mengindikasikan itu verb untuk subjek singular. Is juga verb. Yang mana mengindikasikan subjek singular. Tapi di sini udah ada nih. An electron is transferred. Oh, udah ada nih. Subjek sama verb-nya di sini udah ada. Sekarang kita cari. Ada nggak conjunction-nya? Conjunction-nya nggak ada di sini. Berarti yang kita cari untuk melengkapi yang di sini adalah conjunction sama subjek. Di mana yang mengandung conjunction sama subjek di sini? Yang mengandung conjunction sama subjek hanya ada di Bravo sama di Charlie. Berarti alpha secara otomatis nggak dipilih. Delta secara otomatis nggak bisa dipilih. Nah, sedangkan kalau for, ini conjunction yang berhubungan sebab akibat. Hubungan gitu. Jadi dia nggak bisa dipakai di sini. For a sodium atom reacts with chlorine atom and electron is transferred. Maka yang paling tepat untuk menjadi conjunction-nya adalah when. When a sodium atom reacts with a chlorine atom, an electron is transferred from the outer shell. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Bravo. Ada yang kepikiran Bravo, guys? Semuanya lah ya. Yes. Keren. Bagus, ponakan. Kita lanjut nomor 6-nya, guys. Nomor 6-nya, lihat. Ini udah ada subjeknya nih di sini. Decide. Was adalah verb-nya. Tapi di sini ada lagi nih. Was verb. Berarti yang masih kurang adalah ada conjunction-nya enggak? Lihat. Oh, belum ada conjunction. Berarti yang kita pilih yang harus ada conjunction-nya. Yang ada conjunction di sini yang mana? Pilihannya alpha, Bravo udah jelas salah karena bukan conjunction. Maka yang paling tepat adalah delta. Karena decide what masih belum tepat. Decide langsung what. Maka decide, side yang apa? Side of what. Inilah yang disebut tadi dengan noun clause, the site of what has become. Ini yang disebut dengan noun clause, the site of what was become to the city of Denver. Ini jawabannya adalah delta, guys. Ingat, hitung aja dulu nih. Harus hitung verb-nya sama subjeknya. Subjeknya yang mana? Kalau yang was di sini, was settled, subjeknya adalah the city of Denver. Was to become, di sini subjeknya masih decide, tapi decide yang apa? Decide of what was to become. Gitu. Oke, udah mulai pusing, guys? Udah mulai sakit kepala? Oke ya. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Halo Sarah. Sarah, are you okay? I'm okay, Mister. That's cool. Sarah, I'm kind of curious because your answers are right all the time. That's cool. I hope it can help you ya, Sarah. Semoga bisa membantu. Kita lanjut. Nah, yang ini adalah tipe soal yang mencari mana yang salah grammarnya, guys. Nah, coba lihat nomor satunya, mana yang salah grammarnya. Ayo guys. Nomor satu mana yang salah grammarnya? B. Bravo. Ayo ditulis dong di chat box. (30 detik ya guys ya. Coba dianalisa.
Ayo 30 detik guys. Ayo. 10 detik lagi. Ayo tulis di chat box. Oke deh. Thank you everyone. Nah, di sini dia berkata the music. The music ini udah benar nih. On a compact disc ini udah benar karena disknya tidak ada S-nya di sini. Jadi a compact ini udah benar juga. Is record. Nah, ini adalah bentuk pasif guys. Berarti kalau is record harus, dan ingat ya, kalau is bertemu kata kerja, biasanya kata kerjanya itu kalau bukan menjadi verb ing, dia harus menjadi verb 3. Jadi is recording atau is recorded. Maka yang salah di sini adalah record. Harusnya di sini adalah recorded. Kenapa pakai did, recorded? Karena ini ada by. By laser berarti mengindikasikan ini adalah pasif. Kayak kalimat lainnya nih. The fish is eaten by cat. Nah, setelah is adalah verb 3. Atau the clothes are washed by Asegaf. Pakaian itu dicuci oleh Asegaf. Nah, pakainya are kenapa? Karena clothes-nya banyak, plural, makanya are. Tapi setelah to be adalah verb 3. Mengindikasikan pasif. Maka yang salah adalah record. Gitu guys. Nah, nomor selanjutnya. Nomor 2-nya guys. Coba dianalisa. Ayo, apa yang salah nih? 30 detik ya. Atau 45 detik lah. Saya hitung dari sekarang guys. Silakan di drop jawaban kalian teman-teman. Ayo guys. Nah, udah ya, waktunya habis guys. Nah, jawabannya ini adalah comparison degree guys. Comparison degree, more. Ada kalimat more di sini guys, more. Nah, kalau ada kalimat more, biasanya, umpama nih, Asegaf is more handsome than. Kalau membandingkan, kita harus pakai than. Than his brother. Asegaf itu lebih ganteng daripada brother-nya. Nah, ketika pakai comparison degree, maka kita harus pakai than di sini, bukan as. Karena kalau as itu menyatakan yang setara. Kalau as itu biasanya kayak kita pakai you are same as me. Kamu sama seperti saya. Atau your face is as beautiful as me. Wajah kamu sama cantiknya seperti saya. Nah, kalau pakai S ya, itu positive degree yang mana menyatakan setara. Sedangkan kalau udah ada more di sini, berarti
adanya perbedaan, dan perbedaan harus kita pakai then. Gitu guys. Maka jawaban untuk nomor 2-nya adalah then alpha. Oke? Pusingnya udah? Bagus. Setelahnya kalian harus pusing. Nomor 3, karena pusing menandakan kalian berpikir. Hahaha. Nomor 3 guys. Ayo. Silahkan nomor 3-nya guys. Boleh di chat box. 45 menit ya. Nomor 3 guys. Ayo 15 detik lagi. Oke deh. Apa jawabannya nomor 3 guys? Nomor 3, lihat nih di sini guys. Aristotle believed. Nah, believe adalah bentuk lampau, benar, karena Aristotle di masa lampau. Everything menandakan singular. Everything menandakan singular guys. Nah, kalau singular di sini nggak bisa pakai were. Kalau singular untuk bentuk lampaunya, tadi kita udah bilang kalau singular harusnya pakai was. Iya, maka yang tepat adalah, untuk yang salah grammarnya adalah bravo, harus was. Kenapa for basic masih pakai basic bukan s? Ini udah selalu noun terakhir yang ditambahkan s-nya. For red carpets. Gitu. For handsome teachers. Noun terakhirnya yang ditambahkan s. Jadi yang paling tepat adalah was. Oke. Nah, ayo nomor 4-nya guys, tinggal 3 soal lagi nih. Nomor 4-nya apa jawabannya? 30 detik deh. Ini mudah nih nomor 4-nya, tadi kita udah bahas juga. Ayo guys. Ayo 30 detik. Oke deh. Thank you everyone. Nah, perhatikan ini mah mudah banget ya. Kita kan udah bilang tadi modal itu ada apa aja. Salah satunya adalah may. Dan setelah may harus verb 1 murni, verb 1 yang bentuknya asli. Nah, maka kita nggak bisa nih tambahkan s di belakangnya juga. Harus may remain. Harus langsung may remain. Langsung nggak boleh tambahkan s-nya ya. Ingat ya, langsung remain aja. Maka jawaban yang tepat adalah Charlie. Jadi kayak will remain. Jadi nggak boleh ada s setelah modal. Harus langsung may remain. Yang lainnya udah aman. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak guys? Sebelum 2 soal terakhir. Fitri, aman? Aman ya? Endah aman ya? Robo aman? Insya Allah masih aman, Mister. Aman ya? Zahro aman, Zahro?
Suci aman? Kan mau Aman nanya ya? boleh. Boleh, silakan. Perbedaan singular sama plural. Oh, oke. Nice, thank you. Nah, kalau singular itu biasanya yang cuma satu subjeknya, kayak seperti endah. Endah doang itu artinya singular. Ponakan, matiin mikrofonmu. Endah itu masih singular. Kalau singular itu adalah satu. Tapi kalau plural itu lebih dari satu, jamak artinya. Ingat aja, singular, single, jomblo, satu. Plural itu jamak, gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk benda, seperti cat. Cat is cute. Nah, itu satu kan. Tapi kalau two cats are cute. Nah, kalau two cats ada S belakangnya, itu baru two cats-nya adalah plural. Lebih dari satu. Two cats, baru deh. Kalau two cats baru pakai are. Nah, itu kalau bentuk present. Tapi everything itu adalah singular. Namanya every. Selanjutnya apa? Every person itu singular. Every time atau every morning itu semua adalah singular. Yang menggunakan every sama each itu adalah singular ya. Every sama each adalah singular. Tapi kalau seperti yang tambahkan ss seperti eggs, x gini, baru dia itu plural. Yang penting ada tambahan ss belakangnya, itu biasanya plural. Oke? Atau kalau seandainya subjek yang plural itu bisa Endah and Fitri. Nah, itu subjek plural karena lebih dari satu orang. Oke, Endah? Aman sampai sini? Oke, teman-teman yang lain gimana? Aman ya? Saya anggap aman nih guys. Kita lanjut. Tapi semoga beneran aman ya. Nah, nomor 5-nya guys. Nomor 5-nya. Silakan. 30 detik, 45 detik dah. Wih, thank you ya guys ya, masih menetap nih. Keren kalian, keren. Ayo, silahkan diisi. Mana nih? Oke, waktunya habis guys. Maaf, kita lanjut penjelasannya. Nah, ini kan berbicara tentang masa lampau ya. In Chicago 1983. Ya kan? 1893, sorry, salah gua. 1893, ini masa lampau. Nah, sedangkan di sini menggunakan kata kerjanya present. Otomatis salah, guys. Nggak bisa tuh pakai present kata kerjanya. Harus kata kerjanya bentuk lampau. Maka kita bisa pakai yang bentuknya had. Karena bentuk kedua dari have adalah had. Passengers had ridden. Atau mau langsung pakai juga, langsung pakai rode aja. Bentuk kedua dari Oke ya, sampai sini ada pertanyaan guys, nomor 5-nya. Intinya lihat kalau ada bentuk waktunya masa lampau 1893 atau yang penting masa lampau deh. Bentuk masa lampau waktunya
pastikan kata kerjanya harus kata kerja yang bentuk lampau. Have adalah bentuk present, jadi nggak bisa dipakai. Oke guys. Nah, selanjutnya nomor 6-nya guys. Yuk coba 30 detik. Ini soal terakhir ya. Ayo. Tiga 30 detik. Nah, habis waktunya guys. Lihat nih. One type of Australian. Ini udah benar nih. One type Australian lace. Udah benar. Kenapa? Karena cuma satu kan, satu subjek. Maka kalau singular, one type kan singular, maka harus pakai S. Benar nih, lace up. Nah, at a time ini masih benar juga guys. Kenapa? Karena pada satu waktu bertelur sebanyak 25 telur pada satu waktu. Mengeluarkan 25 telur pada satu waktu. And then swallows. Dan selanjutnya menelannya. Menelannya bukan they. Menelannya, menelan mereka, menelan apa? Menelan telur-telurnya itu. Dan ini adalah bentuk dari objek. Maka swallows them. Harusnya swallows them tepatnya. Jadi bukan swallows they ya. Kalau they adalah subjek seperti they go. Tapi kalau swallow they nggak bisa guys. Sama kayak menelan saya, nggak bisa swallow I. Oke, swallow I nggak mungkin. Tetapi swallow me. Menelan kita swallow we nggak bisa. Harusnya swallow us. Maka di sini adalah swallow them. Bukan sendal swallow ya guys ya. Oke, yang tepat adalah Charlie, jawaban yang grammar yang salah di sini. Nah, sampai sini ada pertanyaan guys? Ayo, ada pertanyaan nggak? Teman-teman. Aman nih? Aman ya? Sarah, aman Sarah? Nelson, aman ya? Nelson, have we met before? Pernah kita jumpa nggak sih Nelson sebelumnya? Belum ya? Airwise. Oke deh, kalau gitu. Teman-teman, kita foto dulu yuk. Open cam dong. Silakan yuk kita foto dulu. Ayo guys. Ayo, open cam. Halo Anissa, wow, happy to see you again. Ayo guys, yuk open cam yuk. Ah, you are at airport now? Mau kemana? Ke Medan. Wih. Kami ke tebing tinggi. Dekat tuh dengan saya tuh. Really? Really? Wih, nice. Oke. Bukannya Bukit Tinggi juga dekat sama Isya? Bodoh amat. Ayo kita foto dulu yuk guys. Buka kameramu ponakan. Ayo Probo, come on guys, come on. Hello Marwan, hey, happy to see you Marwan. Keren. Hello. Ayo guys, oke. Yang belum buka Probo, Frisdiana, Imah, yuk. Ayo Sarah, ayo Nelson, yuk, kita foto yuk. Udah nih, hitungan kelima ya. Kalau belum ya udah nggak apa-apa, kita aja nih. Oke, 5, 4, 3, oke, nggak ada nih. Kita foto dulu, kita aja ya guys. Mulai, semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Bentar guys. Save dulu.
Nah, di sini simpannya. Lagi ya? Ada lagi ya yang mau buka cam? Satu kali lagi yang ini. 1, 2, 3. Oke deh. Kita pakai yang imersif ya, yang di tempat-tempat itu. Bentar. Imersif. Kita pakai yang di mana ya? Bioskop aja deh. Nah, ini menarik nih. Oke guys. 1, 2, 3. Oke, lagi guys, kita ganti tempat. Selain di bioskop, kita ganti di sekolah. Ntar gue save dulu. Ganti imersif ya. Nah, ini deh. Menarik nih. Pindah di sekolah kita, di kelas. 1. Kayaknya ini. Bentar, saya pindahin dulu. Nelson di sini. Marwan di depan. Biar ini. Bentar ya guys ya. Satu, 2, 3. Oke deh. Nah, guys, saya ingatkan lagi. Nanti saya kirimkan yang untuk listening, yang part C-nya, sama part B-nya. Part B-nya itu sama C, kalian udah bisa lihat di grup kita. Nanti bisa lah ya, kalau kalian mau coba-coba kerjain soalnya. Untuk yang part A-nya benar-benar belum ada yang kerjain sama sekali, guys. Atau terlalu banyak ya kalau langsung 30. Atau saya potong-potong 10-10 aja. Menurut kalian gimana? Mager. Mager. Iya, Bu. Kalau 30 banyak banget ya. Ya udah saya potong-potong jadi 10-10 ya, atau 15-15 gitu. Biar nggak terlalu banyak langsung. Pasti overwhelm juga kalau langsung 30. Oke ya. Fitri, you have boyfriend, Fitri? Bisa-bisanya lu nanya kayak gitu, ponakan. Oke ya. Dadah semuanya. Kita jumpa lagi nanti ya.